Pernahkah kamu mengalami suara berdengung aneh di telinga tanpa sebab yang jelas? Bukan suara bising yang biasa, melainkan suara tinggi, halus, dan sekejap yang terasa datang entah dari mana, seolah berasal dari dimensi lain. Banyak orang mengabaikannya, menganggap itu hanya gangguan sesaat. Namun bagaimana jika suara itu bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika itu adalah sebuah pesan dari alam semesta, sebuah bisikan halus dari dunia spiritual yang sedang mencoba menjangkaumu? Dalam budaya-budaya kuno, telinga dianggap sebagai saluran sakral, pintu masuk bagi energi langit. Suara dengung yang samar ini sering ditafsirkan sebagai pertanda, peringatan, atau bahkan panggilan ilahi. Ia bukan sekadar gejala fisik, melainkan sinyal vibrasional bahwa ada sesuatu dalam jiwamu yang sedang bergerak. Mungkin sedang menyelaraskan diri, mungkin sedang terbangun, dan mungkin itulah saat ketika alam tak terlihat sedang berbicara. Tapi bukan dengan suara keras, bukan melalui logika, melainkan lewat getaran yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan kehadiran, dengan jiwa. Dalam video ini, kita akan menyelami salah satu pengalaman paling misterius yang sering dirasakan banyak orang, tapi hanya sedikit yang memahaminya secara mendalam. Ketika kamu mendengar dengungan yang tak bisa dijelaskan, itu bisa menjadi ledakan, energi spiritual, peningkatan frekuensi, atau bahkan kehadiran makhluk cahaya, malaikat atau pemandu jiwa yang sedang dekat denganmu. Apakah ini berarti kamu sedang menjalani kebangkitan spiritual? Ataukah ini justru sebuah peringatan yang harus didengar jiwamu sebelum pikiranmu sempat mengerti? Kita akan menelusuri makna spiritual dari fenomena ini melalui tradisi-tradisi kuno, dari aktivasi kelenjar pineal, pembukaan mata ketiga, hingga kebangkitan energi kundalini. Kita akan melihat mengapa kesadaranmu mungkin sedang menjalani transisi besar dan mengapa kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Jika kamu pernah mengalami dengungan telinga seperti ini, mungkin semesta sedang mencoba menghubungimu. Ingatlah, alam semesta tidak berteriak, ia berbisik, hanya mereka yang mendengarkan dengan jiwa yang bisa menangkap pesannya. Dalam sejarah, telinga bukan hanya dianggap sebagai organ pendengaran, tetapi sebagai antena spiritual, penerima pesan dari dunia yang tak kasat mata. Suara dengungan, suara bip, atau frekuensi halus lainnya tidak selalu dilihat sebagai gangguan medis, tetapi sebagai sinyal ilahi, kode kosmis, atau bahkan peringatan halus dari dimensi yang lebih tinggi. Di Mesir kuno misalnya, diyakini bahwa telinga kanan berhubungan langsung dengan persepsi ilahi, sedangkan telinga kiri menyerap getaran dari dunia materi. Maka, dengungan di salah satu telinga dianggap sebagai tanda dari dunia spiritual, sebuah gangguan energi yang patut diperhatikan. Dalam praktik mistik para pendeta Isis dan Thoth, kemampuan untuk mendengar secara dalam adalah keterampilan esensial. Mereka tidak sekadar mendengar suara, mereka mendengarkannya dengan jiwa. Di India Veda, suara dengungan dianggap sebagai tahap-tahap kebangkitan spiritual, khususnya saat energi kundalini mulai naik melalui tulang belakang. Salah satu tanda awalnya adalah suara halus yang dikenal sebagai nada. Ini bukan suara luar, tetapi suara dari saluran energi dalam. Teks-teks Jnana Yoga menyebut ini sebagai manifestasi dari nada bindu, suara mistik yang menghubungkan sang yogi dengan yang mutlak. Dalam Taoisme dan alkimia batin Tiongkok, suara-suara yang muncul saat meditasi dianggap sebagai pesan dari tubuh energi, sinyal bahwa sang praktisi sedang mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dengungan yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang terhubung dengan Shen, jiwa murni, atau bahwa saluran energinya sedang dibersihkan.
Bahkan dalam tradisi Judeo-Kristen, Alkitab menyinggung soal ini. Dalam kitab Samuel dikatakan, "Dan Tuhan berbicara kepadanya dalam bisikan, suara lembut di telinganya." Simbolisme kenabian menjadikan telinga sebagai organ pilihan untuk menyampaikan pesan ilahi, bukan melalui suara keras, tapi melalui getaran halus. Dalam Kabalah Yahudi, suara Tuhan yang dikenal sebagai Bat Kol, putri suara, digambarkan sebagai gema lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah dimurnikan. Ia bukan suara lantang, melainkan getaran lembut. Sebuah suara yang bisa dengan mudah disangka sebagai dengungan samar di telinga. Dari semua tradisi ini, ada satu benang merah yang menyatukannya. Telinga, khususnya telinga batin yang halus, dipandang sebagai saluran komunikasi dengan dimensi lebih tinggi. Maka, dengungan bukan gangguan medis. Ia adalah tanda transisi, kebangkitan, aktivasi. Ia bukan sesuatu yang harus diabaikan, ia adalah sesuatu yang harus disadari. Namun dalam dunia modern yang bising, kita kehilangan kemampuan untuk mendengarkan ke dalam. Kita terlalu cepat mengabaikan bisikan jiwa sebagai gangguan atau keanehan. Padahal peradaban-peradaban kuno mengetahui sesuatu yang kini baru mulai kita temukan kembali. Ketika jiwa selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi, tubuh merespons dan telinga pun membuka. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke dalam realitas ini. Bagaimana dengungan ini hadir dalam kehidupan modern? Bagaimana membedakan apakah itu murni fisik atau spiritual? Dan mengapa suara misterius ini mungkin merupakan undangan untuk meningkatkan kesadaranmu? Bayangkan menyalakan radio tua. Saat kamu memutar tombolnya, kamu mulai menangkap sinyal tersembunyi di antara statis. Tiba-tiba muncul frekuensi yang jernih. Suara, melodi, pesan yang sebenarnya selalu ada, tapi tak bisa kamu dengar hingga kini. Semesta bekerja dengan cara yang sama. Dengungan yang datang tiba-tiba mungkin adalah tanda bahwa kamu sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini bukan kondisi medis seperti tinnitus, bukan pula kerusakan pada telingamu. Apa yang kita bicarakan di sini adalah perubahan energi, sensitivitas yang terbangun seiring berkembangnya kesadaranmu. Ini adalah gema dari dunia tak terlihat yang muncul di dunia sensorik. Dan bagi mereka yang menempuh jalan spiritual, suara ini bisa menjadi penunjuk jalan menuju frekuensi yang lebih tinggi. Segalanya di alam semesta memancarkan frekuensi, pikiran, emosi, tempat, bahkan orang. Saat kamu mengalami meditasi dalam, pergeseran kesadaran, atau pengalaman spiritual, tubuh energimu mulai menangkap frekuensi-frekuensi baru. Telinga sebagai bagian dari sistem sensorik halus adalah penerima pertama dari perubahan ini. Sebagian orang menyebutnya energetic download. Yang lain menyebutnya vibrational channeling. Tapi satu hal yang pasti, frekuensi-frekuensi ini tidaklah acak. Mereka punya makna. Dan jika kamu belajar mendengarkan serta memahaminya, mereka bisa menjadi alat pertumbuhan spiritual yang sangat kuat. Lalu, apa makna dengungan telinga ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, perhatikan telinga mana yang mengalaminya. Dalam tradisi esoterik, telinga kanan sering dikaitkan dengan hal-hal spiritual, diri yang lebih tinggi, atau makhluk cahaya. Jika kamu merasakan dengungan di telinga kanan, mungkin itu pertanda bimbingan, pesan, atau peringatan halus dari semesta. Sebaliknya, telinga kiri sering terhubung dengan dunia fisik, emosi, dan pikiran bawah sadar. Dengungan di sana bisa jadi merupakan tanda adanya energi yang terblokir, konflik batin, atau bahkan kehadiran energi negatif yang perlu kamu sadari. Selanjutnya, perhatikan nada dengungannya. Suara tinggi menyerupai bip surgawi bisa menandakan aktivasi kelenjar pineal atau penyelarasan mata ketiga.
Momen ini seringkali berkaitan dengan peningkatan intuisi, mimpi sadar, atau pengalaman sensorik di luar panca indera. Sebaliknya, suara yang lebih rendah dan dalam bisa menunjukkan pembukaan cakra dasar atau proses pelepasan energi yang selama ini terperangkap. Waktu juga penting. Jika dengungan muncul saat meditasi, doa saat emosi memuncak, atau menjelang tidur, bisa jadi itu pertanda bahwa kamu sedang melewati ambang batas energi yang signifikan, membuka pintu tak terlihat, dan mendengar sejenak lagu tersembunyi dari semesta. Dengungan ini juga bisa terhubung dengan yang disebut light codes, paket informasi halus yang diunduh ke dalam kesadaranmu. Meskipun kamu tidak memahaminya secara sadar, jiwamu mengenali frekuensi itu. Itulah mengapa setelah mendengar dengungan yang kuat, kamu bisa tiba-tiba merasa jernih, mendapat inspirasi kreatif, atau merasa sangat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Disinilah dengungan tidak lagi sekadar suara. Ia menjadi kunci menuju getaran yang lebih tinggi. Tapi tentu saja tidak semua dengungan bersifat positif. Kita juga harus berbicara tentang interferensi energi. Bagaimana membedakan pesan spiritual sejati dengan gangguan vibrasi? Apa yang harus dilakukan saat dengungan menjadi terlalu sering, membingungkan, atau bahkan tidak nyaman? Kita tidak bisa berbicara tentang suara-suara dari dunia spiritual tanpa juga memahami bahwa alam semesta terdiri dari cahaya dan bayangan. Tidak semua getaran yang hadir adalah murni cahaya. Ada pula gangguan yang berasal dari energi yang tak selaras. Ketika kamu terlalu banyak terpapar kebisingan, stres, konflik batin, atau gelombang elektromagnetik buatan manusia, sistem energi tubuhmu pun bisa menjadi kacau. Dalam keadaan seperti ini, suara dengungan bisa muncul sebagai bentuk alarm, bukan untuk membangkitkan, tetapi untuk memperingatkan. Kuncinya adalah kesadaran. Ketika kamu mulai menyadari kapan suara itu muncul, apa yang kamu rasakan saat itu, dan apa pesan yang ingin ditunjukkan alam semesta melalui getaran itu, maka kamu akan bisa membedakan mana pesan, mana gangguan. Mungkin dengungan muncul setiap kali kamu terlalu tenggelam dalam pikiran negatif, atau ketika kamu mulai menjauh dari panggilan jiwamu. Mungkin juga itu terjadi saat kamu mengabaikan intuisi dan terlalu fokus pada dunia luar. Dalam kasus seperti ini, suara itu bukan bimbingan lembut, tetapi lonceng kecil yang meminta perhatianmu. Ia berkata, kembalilah ke pusatmu. Banyak praktisi spiritual mengalami fenomena ini secara teratur, terlebih saat mereka sedang berada di ambang pertumbuhan jiwa. Telinga dalam konteks ini menjadi semacam gerbang portal yang terbuka sesaat, memungkinkan tubuh energi kita untuk menerima informasi dari luar batas dimensi. Tapi kita harus waspada, karena semakin kita membuka diri, semakin pula kita harus melindungi frekuensi kita. Tidak semua suara membawa terang, tidak semua getaran membawa ketenangan. Maka dari itu, penting untuk membangun sistem kesadaran dan kebersihan energi dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi rutin, berjalan di alam, membersihkan cakra, menyelaraskan napas, dan menjaga pikiran tetap jernih akan membantu tubuh energimu menyaring getaran yang masuk. Dengan begitu, kamu hanya akan menerima pesan yang berasal dari cinta, bukan dari kekacauan. Satu hal yang pasti, jika kamu mengalami dengungan telinga secara berulang dan bersamaan dengan tanda-tanda spiritual lainnya, seperti meningkatnya intuisi, mimpi yang lebih hidup, atau rasa terhubung yang mendalam dengan kehidupan, maka sangat mungkin kamu sedang memasuki fase spiritual awakening. Dan seperti semua kebangkitan, proses ini bisa membingungkan di awal, tetapi akan membawamu menuju keheningan yang lebih dalam dan makna yang lebih luas.
Jangan buru-buru menolak pengalamanmu hanya karena ia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ilmu pengetahuan berjalan lambat, jiwa berjalan dalam keabadian. Banyak hal yang belum bisa diukur oleh alat, tapi sudah bisa dirasakan oleh hati. Jika suara itu terus muncul, duduklah, diamlah, dengarkan. Bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Apa yang sedang disampaikan padamu, mungkin itu pesan dari masa depanmu, dari dirimu yang telah terbangun, memanggilmu untuk mengejar takdirmu. Mungkin itu panggilan dari semesta yang berkata, jangan takut, kau sedang di jalur yang benar. Atau bisa jadi itu adalah panggilan pulang dari jiwamu yang selama ini kau lupakan. Inilah saatnya untuk hidup dengan lebih hadir. Inilah saatnya untuk benar-benar mendengarkan. Karena kadang Tuhan tidak berbicara lewat suara keras, petir, atau gemuruh, tapi melalui getaran halus di telinga, melalui bisikan lembut di hati, dan melalui keheningan yang berbicara lebih lantang dari semua kebisingan dunia. Biarkan dirimu tenang, dengarkanlah, sebab mungkin suara itu bukan gangguan, tapi panggilan. Jika kamu merasa naskah ini selaras dengan hatimu, atau pernah mengalami hal serupa, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Suara-suara aneh di telinga tidak selalu berarti gangguan. Kadang itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap menerima kebenaran yang lebih dalam. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dan ingat, Tuhan tak pernah diam, kitalah yang terlalu bising. Semesta tak pernah jauh, kitalah yang lupa mendengarkan. Kebangkitan tak selalu datang dalam cahaya. Kadang ia dimulai dengan suara samar di telingamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga keheninganmu, jaga frekuensimu, dan jangan takut untuk mendengarkan. Bahkan jika yang kau dengar hanyalah keheningan yang bergetar. Channel ini adalah Zirah Jiwa, tempat di mana suara batin tak lagi kau abaikan.